Halo Sobat Gengsi Mania, berjumpa lagi di podcast Mari Bercerita. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak begitu istimewa, tapi ketampanannya ini tembus sampai langit ketujuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iwan. Asli dari Jepara. Enggak neko-neko itu loh. Kelahiran Jepara. Umur Rasa sik kono. Katanya Ikhwan Fans ini datang dengan banyak sekali cerita-cerita tentang filosofi hidup, cara bersyukur dan masa depan. enggak Ada si gentot ya? malu Dikrop lah. crop Tidak sopan ya? tidak sopan. Seorang ikhwan itu Lord Ikhwan Fans. Oh iya. Saya aku lek ngundang kowe biasanya kan teko tak undang ikhwan. Tapi kebanyakan teman-teman manggilnya kok bisa komunis. Komunis kan menggiring ke stigma negatif. Ya itu aslinya tidak boleh kok. Nah, terus awalnya gimana bisa Itu waktu sekolah, waktu SMP. dari SMP? Iya, pelajaran IPS. Saya kan pandai sekali sih tentang masa-masa politik, dualisme negara itu. Oke, kita anggap saja percaya. Terus kok bisa sampai komunis? Harusnya kan kalau orang yang pandai itu nggak mungkin dapat nama kecil, kita sebut nama kecil komunis. Ya itu saya juga gak tahu, aslinya saya itu gak pengen, cuma teman-teman lah biasa, malah sampai sekarang masih dipanggil itu. Tapi jadi ciri khas. Ciri khas ya, bisa dianggap gitu. Orang tuamu tahu gak kalau kamu? Orang tua ya pasti gak tahu lah. Biasanya kan ada teman-teman yang punya nama samaran sampai nama aslinya itu nggak tahu. Terus waktu datang ke rumah dipanggilnya pakai nama poyoane ngomong. Nggak pernah kejadian kayak gitu. Gak pernah. Bu, komunis dan griyo. Gak pernah itu. Nanti orang tua saya gak tahu lah. Aman. Komunis itu siapa? Tapi kalau dia nonton channel ini Wah pasti langsung subscribe lah. malah setuju berarti. Nah setuju, anak saya masuk YouTube. Walaupun ternyata dipanggil komunis. Ya, ya Pak. Iya, jarimu katanya pengen cerita Tentang masa depan orang sukses. Orang, kamu menggambarkan orang sukses itu seperti apa sih? Orang sukses itu filosofi hidup itu, jadi orang sukses pertama itu imajinasi mungkin nggak kelihatan di kamera. imajinasi Nggak jadi gini, imajinasi gitu. bergerak Bergerak dan lakukan. 5 jarimu 5 katanya 5 kok tiga yang 2 ini 5 5 ada aslinya itu ada 5 yang 2 diskualifikasi. Jadi 3. Nomor 1 bergerak. mau imajinasi. Nomor 1 itu imajinasi, bergerak, bersyukur. 3 kan? Iya. Yang 2 boleh lah dikasih kan. Yang 2 ini saya bocorin. Yang 2 ini saya nggak tahu dan saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Yang pertama imajinasi. Banyak sesuatu terjadi karena berawal dari imajinasi. Seperti waktu kamu berimajinasi dengan tante yang itu. Tante Garang, tante Garang. Tante Bispak. Tante Bispak. Bispak. Aja guyu. Imajinasi. Ya.
imajinasi itu nggak boleh ke hal-hal yang negatif, yang harus ke positif. Seperti apa contohnya? Contoh, imajinasi pengen menjadi pengusaha, entah itu pengusaha kerupuk, pengusaha apapun, tapi tetap berimajinasi. Dulu kita waktu kecil kan sering diiming-imingi oleh kayak orang tua kita, apa saudara-saudara kita. Iya. Kamu nanti waktu apa udah besar mau jadi apa? Polisi atau pilot atau dokter atau Oh itu. gembel? Ya gak gembel ya, gak mungkin lah orang tua minta anaknya gembel. Ya, kamu tergolong yang memilih menjadi apa? Kalau saya dulu pilih jadi dokter. Nah itu pertama saya ingin jadi pilot. Pilot gagal lah, karena Kenapa? faktor keadaan apa Ekonomi. enggak wilayah di sekitar, karena di kota ini kan, kota Jepara ini itu enggak ada bandara. Ora maksudnya kan bisa sekolah di Semarang, Oh di Jogja kan. Enggak harus di Jepara goblok. oh nomor satu itu menjadi pilot Karena lokasi ya, ya, nggak ada. karena lokasi. Tapi kalau dipikir-pikir gak masuk akal sih. Masuk akal juga sih. Masuk akal sih. Soalnya kan gimana ya? Jepara kan kota industri sih. Kota industri malah kita jadi pilot. Kan nggak mungkin. Terus apa? Ada alasan lain kenapa kamu nggak bisa jadi? Ya karena itu nggak bisa nyetir. Wong saya bisa naik motor, masa mau dikasih setir pesawat? Kan nggak mungkin. Saya punya temen, nanti kamu bisa diajarin di Pantai Semat. Pantai Semat. Lapangan Semat. Lapangan nggak sambil. Ajar nyetir. Nyetir apa? Pesawat. Oh, nyetir mobil dan nyetir pesawat. Duh, gitu. Katanya mau jadi pilot. Kamu ngasihnya nyetir mobil dan nyetir pesawat. Pesawat itu beda sama mobil. Bedanya apa? Pesawat itu nyetirnya itu banyak tombolnya dan tidak ada koplingnya. Kan kalau tombol kan malah tinggal pencet, kalau kopling malah sulit gini-gini. Lebih sulit mobil loh. Dan yang kedua itu tidak tahu jalan. Emang pesawat ada jalannya? Tidak ada kan? Enggak lampu merahnya pada merah. Enggak ada anak pannya, enggak ada Enggak. batu-batu tinggi di samping. Susah, jadi pesawat itu susah. Susah. Ya, terus karena tahu jadi pilot kan nggak mungkin. Akhirnya kamu membanting setir impianmu itu ke apa? Kemana? Ya ke bengkel aja lah. Ke bengkel Kamu bisa servis berarti? bisa. Belajar dari mana dulu? Kita belajar dari YouTube. Sejauh ini kerusakan apa aja? Ini bengkel motor kan, bukan pesawat kan? Iya. Ya motor lah. Udah pernah nanganin Pasien. paling sulit sisi paling sulit Paling sulit itu apa? Paling sulit itu nanganin motor itu, waktu motornya itu spionnya kendo. enggak, itu loh, enggak punya ban. Sulit. Bannya ketika ban bocor itu paling sulit dalam posisi bengkel. Tahu sendiri kan, yang butuh itu siapa? Yang punya motor kan. Yang punya motor kok malah Tahu motornya bocor kok ke bengkel. Kan saya kalau nggak bisa. kalau di logika nggak masuk Nggak akal. masuk akal itu, makanya saya nggak bisa. Tapi ya terus yang pernah kamu selesaikan, yang pernah bisa diselesaikan, kalau
saya akui ya itu emang yang rusak motornya dia kok kita yang benerin. Iya. Ya terus apa semasa kamu menjadi tukang bengkel itu yang udah bisa kamu selesaikan apa aja? Ya saya bisa apa memasang ban dengan benar, terus menjadikan motor itu menjadi lebih kencang, nambah cc, ibaratkan nambah cc. Tapi sekarang masih di bengkel atau udah Oh, berhenti? saya sudah lama nggak di bengkel. Kalau masih kan saya mau mengganti busi. Oh, itu ke bengkel yang lain aja, jangan ke saya sudah nggak ke bengkel. Jadi sekarang apa lagi tujuan masa depanmu, kamu banting setir kemana lagi? Kalau pilot gak jadi, bengkel tadi nggak bisa masang ban, nggak mau bahkan ya. Ya, Terus yang ketiga kamu akhirnya kemana? ya terpaksa lah ke pabrik Jepara. Pernah Kan ke pabrik juga? banyak sih pabrik di Jepara. Dengar-dengar kalau yang cowok itu daftarnya agak sulit. Ya itu kenapa cowok itu lebih maaf karena kenapa cowok itu susah untuk nyari kerja, kenapa? karena yang ibaratkan coba aja di logika pepatah mengatakan laki-laki Pepatah itu siapa? pepatah itu ibaratnya itu pepatah itu cerita zaman dahulu. Anggap saja nenek kita. Nenek kita mengatakan laki-laki berarti nenek kita mengatakan laki-laki selalu salah. Tahu sendiri kan makanya. Dan cewek itu wanita yang lemah. Jadi ketika ada ladies first. ketika cewek dibohongi dia tetap terdiam. Kalau cowok kan bantah. ya jadi gak berani untuk demo. Makanya cewek lebih utama. Masuk akal juga sih. Iya. Kenapa kamu pernah nggak daftar di PT Mencari Cinta Sejati? Itu nggak usah dicari, udah datang sendiri kok. Pembahasan masa depan sudah. Saya penasaran dari postingan-postingan Instagram, Instastory Ikhwan Fans ini didominasi oleh perkopian duniawi. Motivasinya apa sih tiap malam ke perkopian? Ini saya sebagai orang yang seolah-olah apa ya, penasaran dan masih bingung. Barangkali ada sesuatu yang bisa, hal positif kan saya bisa masuk ke situ juga. Oh itu jangan, itu soalnya itu bahagia orang itu berbeda-beda. Saya mencari kebahagiaan itu di suasana perkopian karena rasanya itu sangat nikmat, jatuh santuy, untuk ngobrol dengan teman itu enak di perkopian. Kalau kamu mending bahagiamu sendiri aja, kamu bahagia dengan hal-hal yang positif aja. Terus lanjut. Ya itu, kamu kalau bahagia di rumah ya gak apa-apa di rumah. Yang penting jadi diri sendiri gitu ya. Nggak perlu komentari orang kayak gini. Nggak perlu untuk ngomong apa. Toh dari kesibukan itu juga kamu dapat pekerjaan di situ juga. Ya alhamdulillah. Saya dengar dari Alhamdulillah saya sudah jadi barista dari perkopian itu. barista, Jadi penasaran. Barista atau Waiters. cleaning service? Waiters, gak ada cleaning service. Cleaning service itu orang tua-tua. Barista itu ngapain? Barista itu orang yang membuat kopi. Tuhan tuh. Kopi Ya, yang ciptaan Tuhan. Yang membuat kopi. meracik Meracik kopi gitu Ya. Kalau waiters itu orang yang Menunggu. melayani. Wait kan menunggu.
Wait. Ya, wait menunggu terus Terus haters. tukar. Berarti menunggu haters. Gak usah pakai bahasa Inggris jadi susah. Intinya itu waiters itu orang yang mengantarkan kopi paket. Kan bisa diantarin barista sendiri. Kok Barista kalau 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 yang beli kopi banyak kan masa banyak beli kopi? maksudnya itu gini loh, barista kan kerjanya kan meracik kopi, kalau waiters Meracik. mengantar kopi gitu. Nah, kalau barista meracik kopi, kalau disuruh meracik nomor bisa gak? Oh itu nggak bisa lah, kan beda sih, salah server mungkin kamu. Server orang beda-beda. Kopi Nomor. nomor Berarti ada waiters yang mengantar nomor. ada. Sekarang kan perkopian kan banyak nomornya, nomor 18. Nomor meja. Terus kamu pengen ditanya apa lagi? Terserah kamu nanya, saya kasih kamu pertanyaan aja. Ini kan di channel saya. Ya, saya ini tebak-tebakan ini, Nanti kalau channel kamu tebak-tebakan. punya juga. Oke. Saya punya Oke. tebak-tebakan. Ewangi jawab ya. Pak Tani menanam padi di Sawah. salah. Kamu berarti gak cerdas. Kok bisa? Kan umumnya saya tahunya ya di sawah, di kebun. Ini kan pertanyaan orang cerdas. Gimana? Di lewat. Pak Tani menanam, Pak Didi lewat. Berarti kamu nggak cerdas. Oh. Kamu harus sekolah lagi. Ada lagi gak? Ada. Pisang. Raja apa yang kejam? Pisang. Salah. Raja pisang. Salah. Apa? Raja apa yang kejam? Jawaban yang tepat adalah gedang raja. Benar gak? Saya bilang gitu tadi. Pisang apa? Raja. Raja apa yang kejam? Gedang raja. Kok bisa? Loh, yang buat pertanyaan kan saya. Ya banget. Kamu ya, maka dari itu saya jawabannya itu. Jawaban saya kok. Berarti yang salah siapa? Kamu kan? Iya. Berarti Memang kamu kan enggak saya kan berarti kan cowok selalu salah. Gak apa-apa dimaklumin. Liverpool strikernya. Firmino. Lembarnya tiga itu udah api. Terima kasih, begitulah obrolan serius, semoga bermanfaat, penuh daging. Oke, Ya, terima kasih. kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Jangan pernah menyanyiakan waktu, karena waktu adalah hal untuk menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Saya Ikhwan Fans. Saya Iqbal Fes, dan terima kasih untuk sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.